Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dewa yang Dicuri, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang wanita bernama Ekua melaporkan benda miliknya yang hilang, yaitu sebuah patung pahatan dari kayu yang disembah keluarganya sebagai dewa. Karena yakin telah menemukan benda tersebut, petugas polisi mengundang Ekua untuk mengidentifikasinya. "Apakah ini dewa Anda?" tanya mereka. Ekua berkata sedih, "Bukan, dewaku jauh lebih besar dan lebih indah daripada itu." Sudah sejak lama manusia mencoba memberi wujud bagi konsep mereka tentang sosok ilahi.
lalu berharap dewa buatan tangan itu dapat melindungi mereka. Mungkin itu sebabnya Rahel, istri Yakub, mencuri terafim ayahnya, saat mereka melarikan diri dari Laban. Akan tetapi, meskipun berhala-berhala disembunyikan di kemahnya, Allah tetap melindungi Yakub. Lalu, dalam perjalanan yang sama, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga fajar menyingsing. Yakub pasti tahu bahwa lawannya ini bukan manusia biasa, karena saat fajar tiba ia bersikeras, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Laki-laki itu mengubah nama Yakub menjadi Israel, bergumul melawan Allah, lalu memberkatinya. Yakub menamakan tempat itu Panil, wajah Allah, dengan alasan, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Allah itu satu-satunya Allah sejati, jauh lebih besar dan lebih indah daripada apapun yang pernah dibayangkan Ekua. Dia tidak dapat diukir, dicuri, maupun disembunyikan. Namun, seperti yang Yakub pelajari malam itu, kita dapat menghampirinya. Yesus mengajar murid-muridnya untuk menyebut Allah, Bapa kami yang di sorga. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda menggambarkan Allah? Mungkinkah gagasan Anda mengenai Allah terlalu terbatas? Hal ini patut kamu ketahui. Rahel mencuri terafim ayahnya. Kata terafim ini dipakai beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Lihat Hakim-Hakim 17 ayat 5. Lalu 1 Samuel 15 ayat 23, lalu 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Tetapi para ahli Alkitab tidak yakin bagaimana patung atau berhala keluarga itu digunakan. Mungkin berhala itu digunakan untuk berbagai fungsi, dari alat untuk praktik ramalan sampai lambang kedudukan untuk menyatakan siapa ahli waris yang sah dalam sebuah keluarga. Selanjutnya juga tidak jelas mengapa Rahel mencuri terafim ayahnya, karena berhala-berhala itu tidak disebut-sebut lagi dalam kisah Yakub maupun keturunannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, ampunilah aku karena memandang Engkau lebih kecil dan lebih rendah daripada dirimu yang sesungguhnya. Tolonglah aku untuk menerima kenyataan yang sebenarnya mengenai dirimu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.